Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar tema dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan channel Belajar Tema. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kepemimpinan tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 6 dimanapun Anda berada, masih bersama belajar tema. Yuk belajar tema, belajar dari rumah, hati tetap ceria. Pada pembelajaran pagi hari ini, pelajaran yang termuat adalah bahasa Indonesia dan IPA. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran ini. Di antaranya, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah pubertas, serta siswa membuat rencana poster untuk menyikapi ciri pubertas yang dialami. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya anak-anak menyiapkan buku dan pensil terlebih dahulu. Ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar yang muncul di layar. Kegiatan apakah ini? Pernahkah kamu menyaksikannya? Di mana? Coba ceritakan. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Bagaimana kemampuan seorang pemimpin? Apakah kamu ingin jadi seorang pemimpin? Ya, setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, silakan pertanyaan yang ada bisa dijawab di buku tulis yang telah disediakan. Anak-anakku, setelah kalian selesai mengamati, sekarang ayo membaca. Dalam buku tema 7, pembelajaran 1, subtema 1, ada teks bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Kami ringkaskan bacaannya sebagai berikut. Kampung Sehat Melati merupakan kampung percontohan karena bersih dan warganya sehat sehingga sering dikunjungi oleh warga lain. Di Kampung Sehat, ketua RT adalah seorang ibu. Dialah Bu Erika, guru SD yang ramah, bersahaja, dan berwibawa. Bu Erika sadar bahwa kehidupan bermasyarakat kadang timbul perselisihan, sehingga hubungan antar warga dipererat dengan kegiatan bersama, di antaranya dengan melalui senam pagi. Pengelolaan sampah mandiri merupakan salah satu kegiatan masyarakat. Bu Erika selalu ikut kegiatan tersebut karena Bu Erika ingin memberikan contoh kepada para warga. Dalam suatu acara kebersamaan di hari Minggu, Bu Erika berpidato kepada para warga. Bu Erika mengajak para warga untuk mendirikan pos pelayanan terpadu. Semua warga mendukung karena ketua RT menjadi teladan dan nilai-nilai luhur yang telah ditularkannya. Ya, setelah kalian membaca, sekarang saatnya kita untuk berdiskusi. Ayo berdiskusi. Berkelompoklah dengan temanmu ya. Jika tidak ada, silakan bisa berdiskusi dengan anggota keluarga yang ada. Boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak, atau bahkan kakek atau neneknya. Pertanyaan pertama, siapa ketua RT atau kepala desa di lingkunganmu? Kegiatan apa yang dipimpin ketua RT atau kepala desa di lingkunganmu? Ya, silakan bisa berdiskusi dengan temannya atau anggota keluarga yang ada. Diharapkan nanti siswa mampu mengidentifikasi karakteristik pemimpin di lingkungan. Anak-anakku kelas 6, dimanapun kalian berada,
Setelah kalian mengamati, membaca, dan berdiskusi, saatnya kita menulis. Dari bacaan teks Ibu RT sang pemersatu tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa yang tadi menjadi pembicara pidato atau yang berpidato tadi dalam bacaan tersebut? Siapa pendengar pidato? Di mana tempat pidatonya? Dan bagaimana suasana saat Ibu RT tersebut berpidato? Tulis hasil jawabanmu di buku tulismu. Anak-anakku, setelah kalian bisa menulis tentang pidato dari Ibu RT tadi, sekarang saatnya anak-anak menyusun konsep pidato. Silakan tulis di buku tugasmu. Yang pertama, apa tema pidato yang akan anak-anak sampaikan? Siapa yang menjadi pembicaranya? Siapa pendengarnya? Di mana tempat pidatonya? Dan tuliskan urutan pidato yang akan disampaikan. Bisa jadi pidato ini nanti akan anak-anak buat ketika akan diadakan perpisahan di kelas 6. Karena sebentar lagi anak-anak akan lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Jadi nanti ada saatnya anak-anak akan membuat pidato tentang perpisahan kelas 6. Untuk itu tidak ada salahnya anak-anak bisa membuat konsepnya terlebih dahulu. Anak-anak kelas 6 dimanapun Anda berada, masihkah kalian semangat belajar? Ya, Bapak yakin kalian masih semangat belajar. Mari kita berdiskusi kembali. Amati gambar yang ada. Gambar tersebut adalah gambar seorang anak laki-laki dan seorang laki-laki yang sudah memasuki masa remaja. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Amati perbedaan yang ada. Diskusikan dengan temanmu atau anggota keluargamu. Dan jangan lupa, silakan bisa ditulis di buku tugasmu. Anak-anakku kelas 6, tentu beberapa dari kalian sudah ada yang memasuki masa pubertas. Dalam masa pubertas, perubahan fisik sangat berbeda dengan sebelum kalian memasuki masa pubertas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kalian memasuki masa pubertas. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan tubuh dengan cara minimal mandi 2 kali sehari. Yang kedua, memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Karena anak-anak ketika memasuki masa pubertas dan hormon mulai bekerja, maka ada kecenderungan untuk mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Dan yang terakhir, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Anak-anakku kelas 6, saatnya kita berkreasi. Dalam kreasi kali ini, diharapkan nanti kalian bisa merancang sebuah karya. Karya tersebut tidak harus poster, bisa berupa karya apa saja. Ya, siapkan buku tulismu ya. Ya, yang pertama, jenis karya apa yang akan kalian buat? Silakan ditulis di buku. Yang kedua, dalam karya tersebut, bahan dan alat apa yang akan kalian gunakan? Ya, kemudian yang ketiga, isi dalam karya yang dibuat. Dalam karya tersebut, anak-anak ingin menyampaikan apa? Silakan bisa ditulis di buku. Dan nanti jika setelah selesai, bisa dikirimkan dan dikumpulkan kepada guru masing-masing untuk diberikan penilaian. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran pada hari ini.
pada tema kepemimpinan, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Anak-anakku, yuk belajar tema, belajar dari rumah, hati tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.